akidah tidak boleh ikhtilaf karena membantu aliran. Kenapa juga yang bilang Ahlus Sunnah di Indonesia mesti akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah? Dari mana datang kalimat tambah Asy'ariyah Maturidiyah ini? Di mana datangnya? Kan antum sendiri yang buat kan? Ada dari dalil dari Al-Quran, ada dari hadis, ada ijma, enggak ada. Berarti antum buat sendiri untuk memecah belah umat. Padahal Nabi sudah satukan alaikum bisunnati. Sunnah Nabi itu tidak ada sunnah Asy'ariyah, tidak ada sunnah Maturidiyah, yang adalah as-sunnatul Muhammadiyah. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam video barusan, Dr. Dasman Abdul Ma'ali menjelaskan kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ditambah dengan Asy'ari Maturidi. Jika kita sederhanakan, pertanyaannya adalah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus ikut Asy'ari Maturidi? Apakah ada dalil dalam Al-Quran bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ari Maturidi? Apakah ada dalil dalam Al-Quran bahwa kita dalam akidah harus ikut Asy'ari Maturidi? Atau ada dalil di dalam hadis? Atau ada dalil di dalam ijma atau kesepakatan para ulama bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ari Maturidi? Bahwa di dalam akidah kita harus ikut Asy'ari Maturidi. Apakah ada dalilnya di dalam ijma? Begitu bantahan dan pertanyaan dari Dr. Dasman. Sebelum kita melanjutkan pada penjelasan untuk membantah Dr. Dasman Abdul Ma'ali, maka kami admin Najid Ngaji ingin pakai logika Dr. Dasman dulu. Jadi kami ingin balik bertanya kepada Dr. Dasman, kenapa di dalam berislam itu kalian Wahabi itu harus mengikuti Syekh Albani? Kenapa kalian para Wahabi harus mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Bahkan kenapa kalian harus mendengarkan dan mau mendengarkan ceramah dari Dr. Dasman? Apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran? Apakah ada dalilnya di dalam hadis? Apakah ada ijma atau kesepakatan ulama bahwa di dalam akidah harus ikut Muhammad bin Abdul Wahab, harus ikut Ibnu Taimiyah, harus ikut Albani, bahkan harus mendengarkan ceramah dari Dr. Dasman? Apakah ada dalilnya? Lalu sebenarnya siapakah yang memecah belah umat? Bukankah mayoritas umat Islam itu Asy'ari Maturidi? Kemudian lahir sempalan minoritas Wahabi yang menjadi pemecah belah umat Islam. Selanjutnya akan kami jelaskan bahwa setelah munculnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Maturidi. Sepanjang sejarah Islam yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang mengikuti Asy'ari Maturidi atau pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Pengikut Asy'ari dan Maturidi atau yang biasa disebut dengan Asy'ariyah atau Maturidiyah itu ada sejak abad ketiga. Artinya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu masih termasuk di dalam generasi salaf. Kalau ada orang mengikuti Imam Asy'ari atau mengikuti Imam Maturidi berarti pengikut ulama salaf, karena Imam Asy'ari dan Maturidi itu masuk generasi salaf. Sedangkan kelompok yang kedua yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Syekh Ibnu Taimiyah dan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebenarnya penyegaran kepada ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah yang sebenarnya sudah lapuk, sudah ditinggalkan oleh umat, kemudian disegarkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kemudian diikuti oleh pengikutnya. Nah, Ibnu Taimiyah itu hidup pada sekitar abad ke-7. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sekitar abad ke-12 Hijriah. Kita bayangkan dari abad ketiga itu para ulama, mayoritas ulama itu Asy'ari Maturidi. Mereka pengikut Asy'ari Maturidi dari abad ketiga sampai sekarang. Kemudian muncul pada abad ke-7 itu Syekh Ibnu Taimiyah yang memiliki ajaran yang berbeda dengan Asy'ari dan Maturidi. Mari coba kita pikir ya. Kira-kira yang paling mendekati pada kebenaran ya, kalau kita pakai logika misalnya, apakah Asy'ari Maturidi yang paling benar atau Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-7? Maka sebenarnya kita bisa menjawab dengan mudah ya, paling benar itu adalah
Asy'ari Maturidi mereka masih generasi salaf. Sedangkan Ibnu Taimiyah apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan generasi salaf. Guru mereka jauh sekali dengan generasi salaf. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi masih menututi ulama-ulama salaf. Kalau misalnya Wahabi tetap ngotot nuduh bahwa akidah Asy'ari Maturidi itu akidah sesat, berarti Wahabi menuduh umat Islam dari abad ketiga sampai abad ke-7 sampai munculnya Ibnu Taimiyah, umat Islam berada di dalam kesesatan. Karena umat Islam mayoritas ulama dari abad ketiga sampai ke-7 bahkan sampai sekarang itu berakidah Asy'ari Maturidi. Lalu di antara dua golongan, dua kelompok yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa pemenangnya? Maka sejarah dan fakta membuktikan dan mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah Asy'ari Maturidi. Akidah Asy'ari Maturidi atau pengikut Asy'ari Maturidi selalu menang di dalam perdebatan-perdebatan dengan kelompok-kelompok Wahabi, bahkan dengan kelompok-kelompok aliran sesat yang lain. Kenapa pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Maturidi selalu menang melawan kelompok-kelompok aliran sesat seperti Syiah, seperti Wahabi? Karena memang pengikut Asy'ari Maturidi itu memiliki dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil rasional. Selanjutnya akan kami tunjukkan bukti-bukti bahwa Asy'ari Maturidi adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Yang pertama adalah bahwa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Asy'ari Maturidi tidak ada yang melanggar ijma. Mereka selalu konsisten mengikuti ijma ulama atau kesepakatan ulama. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dasar hukum atau dasar kita berislam yang disepakati oleh para ulama itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma, serta yang terakhir qiyas. Sedangkan Imam Wahabi yaitu Syekh Ibnu Taimiyah tidak konsisten mengikuti ijma ulama atau kesepakatan ulama. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Waliddin Al-Iraqi bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu menyalahi ijma ulama di dalam banyak masalah. Bahkan dikatakan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah melanggar ijma, melanggar kesepakatan ulama sampai 60 masalah. Luar biasa banyaknya. Hal ini sudah menjadi bukti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah pengikut Asy'ari Maturidi karena mereka konsisten mengikuti ijma ulama, sedangkan Ibnu Taimiyah, Imam Wahabi, melanggar ijma ulama. Selanjutnya bukti bahwa akidah Asy'ariyah Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ori adalah bahwa mayoritas umat Islam dari dulu sampai sekarang adalah bermadhab Asy'ari Maturidi di dalam akidah. Jadi mayoritas umat Islam dari sejak lahirnya atau munculnya Asy'ari Maturidi, umat Islam mayoritas bahkan para ulamanya itu bermadhab Asy'ari Maturidi. Dan ini menjadi bukti bahwa akidah Asy'ari dan Maturidi itu adalah akidah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ummati, sungguhnya umatku, lan tajtami'a ala dolalatin, tidak akan berkumpul atau tidak akan bersepakat kepada kesesatan. Faida ra'aitum al-ikhtilaf, jika kalian melihat perselisihan, fa'alaikum bisawadil aqdab, maka ikutilah kelompok mayoritas. Dan ternyata dari masa ke masa kelompok mayoritas atau umat Islam yang menjadi mayoritas itu adalah berakidah Asy'ari Maturidi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir. Bahkan ada salah satu ulama Wahabi yang menulis kitab Mauqif Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab ini jelas-jelas mengatakan bahwa mayoritas umat Islam, mayoritas ulama itu adalah pengikut Asy'ari Maturidi. Bukan hanya menjadi pengikut tetapi penolong, penyebar, dan pendakwah untuk mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Terlebih khusus lagi ulama-ulama fikih madhab Syafi'i dan ulama-ulama fikih madhab Maliki. Mereka menjadi penolong, penyebar,
akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Hal ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ori, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar itu adalah pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan pengikut Wahabi, Ibnu Taimiyah, Albani dan lain-lain. Bahkan kalau kita mencoba mengkaji di dalam kitab-kitab para ulama madhab, misalnya madhab Maliki, di dalam kitab As-Sawi itu dijelaskan bahwa Wahabi itu adalah Khawarij. Atau dalam madhab Hanafi dijelaskan dalam kitab Raddul Mukhtar misalnya bahwa Wahabi itu adalah Khawarij. Jadi pengikut Wahabi ini yang mengaku Salafi itu, yang mengaku pengikut ulama salaf itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan bermanhaj salaf. Mereka adalah Khawarij, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekian dari kami admin Najib Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.